Halo semuanya, hari ini kita akan membahas salah satu materi di Sosiologi kelas 11 yaitu tentang kelompok sosial. Apa saja yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama adalah pengertian kelompok sosial secara umum dan menurut beberapa ahli. Yang kemudian ada ciri-ciri kelompok sosial, yang terakhir ada jenis-jenisnya. Nah, pengertian kelompok sosial secara umum adalah kumpulan dua orang atau lebih yang memiliki kesadaran bersama sebagai anggota kelompok, saling berinteraksi, dan juga memiliki tujuan bersama. Nah, kelompok ini terbentuk karena adanya hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara para anggota. Kemudian, pengertian kelompok sosial menurut beberapa ahli. Yang pertama ada dari Surjono Sukanto. Menurut Surjono Sukanto, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Kemudian ada Paul B. Hurton. Hurton menjelaskan bahwa kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Yang ketiga ada Joseph S. Rushak dan Roland L. Warren. Nah, kedua ahli sosiologi ini mendefinisikan kelompok sosial sebagai kelompok yang terdiri atas dua atau lebih manusia dan di antara mereka terdapat beberapa pola interaksi yang dapat dipahami oleh anggota atau orang lain secara keseluruhan. Yang kemudian ada Mayor Pollack. Nah, menurut Mayor Pollack, kelompok sosial sebagai sejumlah orang yang satu sama lain memiliki hubungan sebagai struktur untuk memenuhi kebutuhan bersama. Kemudian ada Willa Huki. Menurutnya, kelompok sosial adalah suatu unit yang terdiri atas dua orang atau lebih yang saling berinteraksi atau saling berkomunikasi. Selanjutnya ada George Homans. Nah, menurut George Homans, kelompok sosial adalah kumpulan individu yang melakukan kegiatan, interaksi, dan memiliki perasaan untuk membuat sesuatu keseluruhan yang terorganisir dan juga berhubungan secara timbal balik. Yang terakhir ada Robert K. Merton. Menurutnya, kelompok sosial adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah mapan. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis dari kelompok sosial ini. Nah, kelompok sosial ini terbagi menjadi dua jenisnya ya, yaitu yang pertama yang teratur, kelompok sosial yang teratur, dan yang kedua adalah kelompok sosial yang tidak teratur. Pertama kita akan membahas kelompok sosial yang teratur. Menurut Emil Durkheim ada dua. Nah, kelompok sosial yang teratur menurut dia ada dua. Yang pertama adalah kelompok sosial mekanik. Kelompok sosial mekanik adalah kelompok yang terbentuk dari persamaan nilai-nilai, norma, dan kepercayaan yang kuat antar anggotanya, sehingga anggota kelompok ini cenderung memiliki kesamaan dalam keyakinan dan cara berpikir mereka. Contohnya apa? Contohnya adalah suku-suku atau etnis yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai dan tradisi lama. Mereka masih memiliki pandangan atau keyakinan dalam cara berpikir mereka itu juga sama. Yang kedua menurut Emil Durkheim adalah kelompok sosial organik. Nah, kelompok sosial organik ini adalah kelompok yang terbentuk dari spesialisasi dan ketergantungan ekonomi antar anggotanya. Nah, anggota kelompok ini memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda dan mereka akan saling melengkapi dan untuk mencapai keselarasan dalam masyarakat. Contohnya adalah kelompok masyarakat modern yang biasanya ada di perkotaan. Nah, selanjutnya kelompok sosial teratur menurut Charles H. Cooley. Nah, menurutnya ada dua juga yaitu kelompok primer. Kelompok primer atau primary group. Nah, kalau kelompok primer menurut Charles H. Cooley adalah kelompok sosial yang berinteraksi secara langsung dan intim. Nah, kelompok ini cukup kecil dan biasanya sering melakukan pertemuan tatap muka secara emosional dalam jangka panjang. Nah, contoh yang paling gampang untuk kelompok sosial primer ialah keluarga. Antara keluarga kita saling bertemu dan saling berinteraksi sehingga ada ikatan emosional. Yang kemudian ada kelompok sekunder atau secondary group. Nah, di kelompok ini kelompok sosial bersifat lebih formal dan juga resmi, sehingga interaksi di dalamnya juga lebih terbatas. Anggota kelompok ini memiliki hubungan profesional yang kurang akrab sehingga tidak ada kesetiaan dan perasaan yang intens antara satu sama lain. Contohnya apa?
Contohnya para pegawai yang bekerja di dalam suatu perusahaan. Mereka saling bertemu namun mereka tidak memiliki perasaan yang intens atau kesetiaan antara satu sama yang lain. Selanjutnya, ada kelompok sosial teratur menurut Ferdinand Tönnies. Yang pertama ada Gemeinschaft atau paguyubuan. Nah, Gemeinschaft atau paguyubuan adalah kelompok sosial yang didasarkan pada hubungan sosial yang erat dan bersifat informal. Jadi antara anggota dalam kelompok ini memiliki ikatan batin yang murni, alamiah, dan kemungkinan bisa bertahan lama. Nah, ada 3 jenis Gemeinschaft atau paguyubuan, yaitu Gemeinschaft by blood, yaitu paguyubuan yang terbentuk berdasarkan ikatan darah atau kekerabatan. Contohnya, ya secara simpel keluarga lah. Kemudian ada Gemeinschaft of place, paguyubuan yang terbentuk berdasarkan atau berlandaskan kedekatan letak tempat tinggal atau lokasi bekerja. Misalnya kita dengan tetangga atau kita dengan teman sepekerja. Kemudian ada Gemeinschaft of mind, paguyubuan yang terbentuk karena adanya kesamaan keahlian, pandangan, pemikiran, hingga ideologi. Jadi antara kita dengan teman kita itu memiliki kesamaan pandangan antara satu sama lain. Kemudian menurut Ferdinand Tönnies ada Gesellschaft atau patembayan. Nah, secara pengertian, patembayan artinya kelompok sosial yang didasarkan pada hubungan sosial yang singkat dan formal. Nah, contohnya apa? Kalau di sekolah, contohnya adalah OSIS, antar organisasi siswa intrasekolah, yang kemudian ada kelompok kerja ataupun kelompok partai. Kemudian kita akan masuk ke kelompok sosial yang tidak teratur. Nah, kelompok sosial tidak teratur hanya ada 3, yaitu yang pertama ada kerumunan. Kerumunan adalah sekumpulan orang yang berada di suatu tempat. Di antara mereka tidak ada hubungan yang tetap, komunikasi juga tidak berjalan, ya mungkin berjalan tapi cuma singkat dan spontan. Nah, kerumunan ini terbagi menjadi 3, yaitu formal audience yang biasanya mempunyai pusat perhatian dan persamaan tujuan, sifatnya biasanya pasif, yaitu penonton bioskop dan para hadirin di suatu ceramah. Kemudian yang kedua, contoh dari kerumunan atau kelompok dari kerumunan adalah Planned Expression Group. Nah, kerumunan ini tidak terlalu mementingkan pusat perhatian, tapi mempunyai kesamaan dan tujuan, yaitu orang yang berdansa atau yang berpesta, itu contohnya. Dan yang ketiga ada inconvenient causal crowds. Nah, kerumunan ini bersifat sangat sementara karena hanya ingin menggunakan fasilitas yang sama. Contohnya orang yang mengantre atau menunggu di suatu tempat untuk menunggu kendaraan umum. Nah, 1 kerumunan, 2 massa. Nah, massa adalah keseluruhan dari kerumunan sosial. Massa terdiri dari orang-orang anonim dan heterogen. Massa juga tidak ada interaksi, tidak mampu bertindak secara teratur, dan memiliki sikap yang kritis, serta mudah dipengaruhi oleh aktor di balik massa tersebut. Kemudian yang ketiga ada publik. Publik adalah sekumpulan orang yang saling berkumpul tapi tidak membentuk satu kesatuan. Ciri-ciri publik antara lain interaksi tidak langsung melalui media massa, memiliki perhatian yang sama terhadap suatu isu, dan adanya kecenderungan untuk berpikir secara rasional. Selanjutnya, ciri-ciri kelompok sosial. Ciri-ciri kelompok sosial yang pertama, kelompok sosial yang teratur. Kelompok sosial yang teratur yang pertama, memiliki kesadaran sebagai anggota. Artinya, anggota-anggota di dalam kelompok tersebut menyadari kalau mereka ada di kelompok yang sama. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antar anggota. Jadi di dalam kelompok tersebut anggota-anggotanya berinteraksi antara satu sama lain, baik secara virtual ataupun tatap muka, sehingga terbentuklah solidaritas kelompok tersebut. Kemudian yang ketiga ada struktur, norma, juga pola dan perilaku. Nah, artinya ada pembagian peran, aturan, dan juga aktivitas yang dilakukan para anggota. Selanjutnya ada ciri-ciri kelompok sosial yang tidak teratur. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, tidak ada perorganisasian. Jadi di dalam kelompok sosial tidak teratur tidak ada yang namanya ketua, wakil, apalagi anggota. Nah, baru yang kedua, ciri-cirinya adalah terbentuk karena ada kesamaan kepentingan sementara.
Jadi, kelompok ini terbentuk hanya karena ada pandangan atau kesamaan cara berpikir mereka antar anggota. Nah, sehingga kelompok ini tidak akan bertahan lama dan hanya bertahan dalam jangka waktu yang sangat-sangat pendek. Oke, sekian dari saya untuk hari ini. Sampai jumpa.